Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas siklus akuntansi yang ketiga, yaitu menyusun laporan keuangan. Yang pertama itu mengentry jurnal, kemudian yang kedua memproses buku besar, selanjutnya di sini menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum menyusun laporan keuangan, ada langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu membuat jurnal penyesuaian yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, contoh di sini terdapat Udi Cahaya Mentari. Dia menyediakan neraca saldo, kemudian terdapat data penyesuaian dan menyediakan format jurnal penyesuaian. Nah, untuk yang pertama dalam menyusun jurnal penyesuaian, sebelumnya di dalam format kita harus mengisi dulu nama perusahaan, Udi Cahaya Mentari. Nah, kemudian per 31 Desember 2018. Nah, untuk data penyesuaian yang pertama, telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Makassar per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar 4.320.000, ban service charge sebesar 150.000. Nah, jurnal penyesuaiannya Desember 2018 tanggal 31, cash in bank kemudian di kredit interest revenue. Nah, untuk interest revenue-nya itu berjumlah 4.320.000. Kemudian ban service charge sebesar 150.000. Nah, untuk cash in bank-nya berjumlah 4.170.000. Oke, jurnalnya seperti ini. Oke, kemudian data penyesuaian yang kedua, persediaan akhir store supply sebesar 3.750.000. Nah, di dalam neraca saldo terdapat store supply sebesar 10.700.000 dan yang tersisa sebesar 3.750.000. Berarti jurnalnya store supply expense dan store supply sebesar 6.950.000. Nah, 6.950.000 ini dari store supply di neraca saldo sebesar 10.700.000 dan di data penyesuaian persediaan akhir store supply sebesar 3.750.000. Dikurang ya. Nah, kemudian data penyesuaian selanjutnya, beban sewa bulan Desember sebesar 1 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya rent expense dan prepaid rent sebesar 1 juta.
jurnalnya seperti ini. Nah, kemudian untuk transaksi selanjutnya, beban asuransi bulan Desember sebesar 2 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya insurance expense dan prepaid insurance sebesar 2 juta. Nah, untuk data penyesuaian yang lain dibuat seperti ini. Kemudian di sini terdapat referensi. Nah, referensi ini diisi dengan nomor akun. Misal untuk cash in banknya itu nomor akunnya 1110. Nah, begitu seterusnya. Kemudian rekapitulasi di sini. Nah, di sini terdapat rekapitulasi. Nah, untuk rekapitulasi ini diisi dengan nomor akun atau jumlah dari setiap akun. Misal 1110, di sini jumlahnya 4.170.000. 4.170.000. Nah, ini misal dia cuma punya satu akun. Kalau misal terdapat 2 akun cash in bank, berarti kita jumlahkan kemudian catat di bagian rekapitulasi jurnal. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, maka kita masuk ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini terdapat kolom kode akun, nama akun, kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan neraca. Nah, untuk kolom neraca saldo diisi dari neraca saldo akhir. Misal cash in bank, di sini di neraca saldo posisinya di debit sebesar 211.770.000. Nah, kemudian akun selanjutnya petty cash sebesar 6.675.000. Account receivable Oke, nah begitu seterusnya untuk akun yang lain, sesuaikan dengan posisinya dia di debit atau di kredit. Nah, di dalam jurnal penyesuaian di sini terdapat akun cash in bank, berarti kita catat di kolom ayat jurnal penyesuaian. Posisinya di mana? Di sini cash in bank di dalam jurnal penyesuaian posisinya di debit, berarti di ayat jurnal penyesuaian kita simpan 4.170.000. Oke. Nah, begitu seterusnya untuk akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian, kita isi ke dalam ayat jurnal penyesuaian pada neraca lajur. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan, kita jumlahkan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Misal cash in bank 211.770.000 posisi debit, berarti dijumlah dengan ayat jurnal penyesuaian yang posisinya sama 4.170.000. Jumlahnya di neraca saldo disesuaikan 215.900.000
40.000. Oke. Kemudian jika tidak terdapat jumlah yang ada di ayat jurnal penyesuaian seperti petty cash, berarti langsung kita pindahkan 6.775.000. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk kolom rugi laba dan neraca, kolom rugi laba diisi dengan akun nominal, yaitu mulai dari akun sales sampai ke income tax expense. Nah, itu untuk akun nominal. Kemudian untuk kolom neraca diisi dengan akun real. Nah, akun real itu harta, utang, dan modal. Kepala satu ya, 1, 2, 3. Nah, contohnya untuk neraca di sini terdapat saldo cash in bank sebesar 215.940.000. Nah, untuk sales saya isi saldonya dulu. Saldonya itu sebesar 1.565.300.000 di kredit. Ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada, berarti langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk laba rugi kolom laba rugi tadi itu diisi dengan akun nominal mulai dari sales, berarti sales kita isi di kolom laba rugi bagian kredit. Nah, setelah kita mengisi semua kolom neraca lajur, di bawah sini terdapat kolom jumlah. Nah, di kolom jumlah ini kita akan mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Nah, jika di dalam kolom laba rugi, akun yang didebit lebih besar daripada akun yang dikredit, berarti dia mengalami rugi. Oke. Untuk materi akuntansi lainnya, kalian bisa kunjungi blog saya, blog akuntansimudah.blogspot.com. Di sini saya juga sudah sediakan beberapa materi